Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silakan duduk dengan nyaman, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Aurelia, CEO termuda yang dipuja publik. Namun di balik kemewahan, ia hidup tanpa suara. Dipaksa menikah, dikendalikan ibunya. Hingga satu malam, ia memilih kabur. Cinta lama muncul kembali. Media memburu, kekuasaan menekan. Dan satu pilihan harus diambil. Tahta atau kejujuran? Ini bukan kisah cinta. Ini perang seorang perempuan melawan darah dagingnya sendiri. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Aku dikenal publik sebagai CEO termuda dan tercantik. Itu yang mereka lihat. Yang tidak mereka lihat adalah bagaimana setiap pagi aku bangun dengan dada sesak. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena rumah ini. Aurelia, jam 7 kamu harus siap. Suara ibuku selalu tajam, tak pernah memanggil namaku dengan lembut. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Setelan mahal, wajah sempurna, senyum yang sudah kulatih sejak remaja. Aku tahu malam ini akan ada kencan lagi. Selalu ada. Bu, aku lelah, kataku pelang di meja makan. Sendok ibuku berhenti. Pelan, lalu diletakkan dengan bunyi nyaring. Lelah, ia menatapku seperti menatap barang cacat. Kamu hidup dari semua yang kuberikan. Lelah itu hak orang miskin. Atu mengepalkan tangan di bawah meja. Dia anak pejabat, bersih, kaya, cocok untuk masa depanmu. Lanjutnya tanpa peduli wajahku yang memucat. Aku tidak mencintainya. Ibuku tertawa kecil, dingin. Cinta, jangan bodoh. Cinta tidak membayar saham. Cinta tidak menaikkan valuasi. Aku berdiri. Aku CEO perusahaan itu. Aku berhak memilih. Plak! Tamparan itu mendarat tanpa peringatan. Kepalaku berputar. Bibirku terasa asin. Hidupmu investasiku. Jangan berani menolak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Malamnya, aku duduk di restoran mewah. Pria di depanku bicara soal properti, saham, dan kekuasaan. Aku tersenyum, mengangguk, pura-pura tertarik. Di bawah meja, kakiku gemetar. Ponselku bergetar, pesan dari ibuku. Jangan mempermalukanku. Aku meneguk anggur sampai pahitnya membakar tenggorokan. Semua orang mengira aku berkuasa, padahal aku hanya boneka mahal digerakkan oleh tangan ibuku sendiri. Dan malam itu, di balik senyum sempurna, aku mulai bertanya dalam hati. Kencan itu seharusnya berakhir di restoran. Namun, ibuku tidak pernah membiarkan sesuatu berakhir tanpa memastikan aku hancur lebih dulu. Begitu aku kembali ke rumah, sepatu belum sempat kulepas, suara beliau sudah menyambarku seperti cambuk. Duduk. Nada itu bukan perintah. Itu vonis. Aku menuruti. Punggungku tegak, jantungku berdegup tak karuan. Kenapa kamu tidak tertawa? Tanyanya dingin. Kenapa kamu tidak terlihat antusias? Aku sudah bersikap sopan. Jawabku menahan napas. Aku tidak bisa memaksa perasaan. Ia tersenyum, tapi senyum itu membuat tengkukku dingin. Perasaan? Ia mendekat, menunduk sejajar denganku. Dengar baik-baik, Aurelia. Tangannya mengetuk meja. Sekali, 2 kali. Setiap ketukan seperti menghitung kesabarannya. Cinta itu bisa dibangun. Uang, tidak. Aku menelan ludah. Kalimat itu bukan nasihat. Itu ancaman yang dibungkus logika. Apa kamu tahu apa yang terjadi jika kamu terus membangkang? Lanjutnya. Direktur keuangan yang kamu percaya itu, bisa kuganti besok pagi. Aku tersentak. Bu, atau asisten pribadimu? Potongnya cepat. Dia punya ibu sakit kan? Kasihan kalau kehilangan pekerjaan. Dadaku sesak. Ini bukan lagi soal kencan. Ini perang. Aku anakmu.
Suaraku bergetar. Kenapa kau memperlakukanku seperti musuh? Ia tertawa pelan, kejam. Karena kamu lupa posisimu. Ia berdiri, menatapku dari atas ke bawah. Kamu bukan perempuan bebas. Kamu aset. Wajahmu, namamu, bahkan rahimmu, semua milik keluarga ini. Aku bangkit, tanganku gemetar. Kalau begitu, apa aku ini manusia? Tamparan itu tidak keras, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapanku. Jangan dramatis, katanya santai. Kamu akan bertunangan, suka atau tidak. Ia berjalan pergi, lalu berhenti di ambang pintu. Dan ingat satu hal, ucapnya tanpa menoleh. Jika kamu mencoba kabur, aku akan pastikan dunia tahu betapa tidak tahu dirinya seorang CEO bernama Aurelia. Pintu tertutup. Aku terduduk di lantai, napasku terengah. Malam itu aku sadar, ini bukan lagi kencan paksa. Ini penyandaraan. Dan aku adalah tawanan paling mahal di rumah sendiri. Setiap kali aku berkata tidak, rumah ini berubah menjadi medan perang. Pagi itu aku baru turun tangga ketika ibuku sudah berdiri di ruang tamu. Tangan bersedekap, mata tajam seperti pisau yang siap menguliti. Kamu tidak datang ke sarapan keluarga tadi malam, katanya dingin. Aku ada rapat mendadak. Jawabku pelan. Jangan bohong. Satu langkah ia mendekat. Kamu kabur, lagi. Aku menghela napas. Bu, aku tidak mau bertemu pria itu lagi. Hening. Berat. Lalu ledakan. Kamu tidak mau atau kamu tidak tahu diri? Suaranya menggema, memantul di dinding marmer. Aku berusaha tetap berdiri tegak. Aku tidak bisa dipaksa mencintai seseorang. Ia tersenyum miring. Senyum tanpa empati. Aurelia, katanya perlahan seolah sedang mengajari anak kecil. Kamu selalu salah paham. Aku tidak menyuruhmu mencintai. Aku menyuruhmu patuh. Dadaku terasa ditindih batu. Aku sudah cukup menuruti semua keinginanmu. Kataku suara mulai pecah. Sekolah, karir, hidup. Apalagi yang belum cukup? Ia mendekat. Jaraknya terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang tajam. Pengorbananmu belum sebanding dengan apa yang sudah kuberikan. Bisiknya. Kamu berdiri di puncak karena aku menginjakan kakimu di sana. Tangannya menunjuk wajahku. Dan jangan lupa, satu kalimat dariku cukup untuk menjatuhkanmu. Aku tertawa kecil, hampir histeris. Jadi ini caramu mencintaiku? Plak! Tamparan itu membuatku terhuyung. Kupeluk pipiku, mataku panas, tapi aku menolak menangis. Jangan berani memutarbalikkan peran, katanya dingin. Aku ibumu. Aku tahu yang terbaik. Aku bukan properti. Teriakku akhirnya. Aku manusia. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Tawa yang membuat tulangku gemetar. Kalau begitu, bersikaplah seperti manusia yang tahu balas budi. Ujarnya seperti gerimis. Atau, aku akan mengajarimu caranya. Ia pergi, meninggalkanku di ruang tamu yang terasa semakin sempit. Aku berdiri sendiri, napasku berantakan, tangan gemetar. Setiap penolakanku selalu berakhir sama. Teriakan, ancaman, luka yang tak terlihat. Dan saat itu aku sadar, jika aku tetap tinggal, suatu hari aku tidak hanya kehilangan kebebasan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Hampir setiap malam aku hadir di jamuan elit. Gaun berbeda, perhiasan berbeda, senyum yang sama. Kosong. Lampu kamera menyala, flash memekakkan mata. Aurelia, lihat ke sini. Aurelia, senyum sedikit. Aku menuruti. Bibirku terangkat sempurna. Seorang CEO muda yang anggun, percaya diri, tak tersentuh. Mereka tak tahu, setiap senyum adalah pisau yang menusuk dari dalam. Begitu acara selesai, aku masuk ke mobil dan pintu tertutup. Senyumku runtuh. Aku menunduk, nafasku patah-patah. Tanganku gemetar mencengkeram tas. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi pipi yang masih hangat oleh lampu sorot. Kenapa aku harus begini? Bisikku lirih. Ponselku bergetar. Nama ibu muncul di layar. Aku mengusap air mata, menjawab. Kamu kelihatan datar, katanya tanpa basa-basi. Media akan menilai itu sebagai sikap tidak antusias. Aku manusia, Bu.
Jawabku pelan. Aku lelah. Hening sesaat. Lalu nada suaranya berubah. Dingin, tajam. Kamu tahu siapa yang mengatur semua jadwalmu? Aku menelan ludah. Bu, jangan. Rina, potongnya cepat. Asisten pribadimu, perempuan setia itu, dia terlalu melindungimu. Dadaku langsung sesak. Jangan libatkan dia. Kenapa tidak? Nada ibuku ringan, nyaris santai. Satu tanda tanganku dia keluar besok pagi, tanpa pesangon. Aku memejalkan mata. Tangisku tertahan di tenggorokan. Ini urusanku denganmu, kataku bergetar. Bukan dengan stafku. Ia tertawa kecil. Kamu masih tidak paham, Aurelia. Semua di sekitarmu adalah alat. Aku mencengkeram ponsel. Kalau kau sentuh mereka, kamu akan apa? Sela ibuku. Membangkang lagi. Aku terdiam. Nafasku merat. Ia menang. Ingat ini, katanya pelan namun mematikan. Kesetiaan mereka ada karena izinku, seperti kekuasaanmu. Telepon terputus. Mobil melaju di tengah malam kota. Gedung-gedung tinggi memantulkan bayanganku di kaca. Seorang perempuan cantik yang tampak utuh, padahal retak di setiap sisi. Aku menyeka air mata, menatap jalan kosong di depan. Jika aku terus patuh, mereka yang tak bersalah akan dikorbankan. Jika aku melawan, aku akan dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya, pikiranku berbisik pelan namun jelas. Mungkin satu-satunya cara menyelamatkan semua orang adalah pergi. Aku baru saja duduk di kursi pimpinan ketika pintu ruang rapat terbuka tanpa izin. Ibuku masuk. Tidak terburu-buru, tidak cemas. Seolah ruangan ini memang miliknya sejak awal. Semua direksi terdiam. Apa ini? Tanyaku, berusaha tenang meski jantungku berdegup liar. Ia meletakkan map tebal di meja, tepat di depanku. Mulai hari ini, beberapa keputusan strategis akan kuambil alih. Aku berdiri. Ini perusahaan yang kupimpin. Ia menoleh perlahan, menatapku seperti menatap anak kecil yang keras kepala. Kamu memimpin karena aku mempercayakan, katanya dingin. Dan kepercayaan itu sedang kucabut. Aku menelan ludah. Atas dasar apa? Ia membuka map itu. Satu persatu lembaran ditarik keluar. Laporan keuangan, kontrak, notulen rapat. Keterlambatan ekspansi. Kegagalan membangun aliansi keluarga politik. Dan yang paling parah, ia mendongak, menatapku tajam. Emosimu tidak stabil. Ruangan terasa semakin sempit. Semuanya keputusan bisnis, kataku menahan gemetar. Bukan urusan perjodohan. Ia tersenyum tipis. Bisnis dan pernikahan tidak pernah terpisah bagi orang cerdas. Aku memukul meja. Cukup. Beberapa direksi tersentak. Ibuku justru terlihat puas. Kalian dengar? Katanya pada mereka. CEO kalian tidak bisa mengendalikan dirinya. Aku menoleh ke arah mereka. Tak satu pun berani menatap mataku. Mulai sekarang, lanjut ibuku tenang. Semua keputusan investasi besar harus lewat aku, termasuk restrukturisasi direksi. Aku membeku. Itu pemerasan. Ia mendekat, suaranya diturunkan, hanya untukku. Ini pengingat, bisiknya. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa selain perempuan keras kepala dengan jabatan pinjaman. Aku tertawa kecil, pahit. Jadi ini hukuman karena aku menolak kencan. Ia menegakkan tubuhnya. Hukuman karena kamu lupa siapa yang memegang kendali. Ia berjalan keluar, meninggalkan bau kekuasaan dan kehancuran. Aku berdiri sendirian di ujung meja rapat. CEO di atas kertas, tahanan dalam kenyataan. Saat itu aku mengerti, ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan. Ini tentang perebutan kekuasaan. Dan ibuku tidak akan berhenti sampai aku benar-benar runtuh atau berani melawan dengan cara paling berbahaya. Pergi, tanpa izin. Aku pikir ibuku sudah mengambil segalanya dariku. Ternyata, masih ada satu senjata terakhir yang ia simpan rapat-rapat. Masa laluku. Malam itu aku dipanggil ke ruang kerja ayah. Ruangan yang jarang disentuh,
penuh foto lama dan aroma debu kekuasaan. Ibuku duduk di kursi besar itu. "Duduk," katanya singkat. Jantungku mulai berdetak tidak beraturan. "Kamu masih ingat tahun terakhir kuliahmu?" tanyanya tiba-tiba. Tubuhku menegang. "Kenapa kau menanyakan itu?" Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah map tipis berwarna coklat. Map itu bergetar di tangannya, atau mungkin di tanganku yang gemetar saat melihatnya. "Aku ingat malam kamu pulang menangis," katanya dingin. "Mengaku bodoh, hancur dan mempermalukan keluarga." "Berhenti," bisikku. "Itu sudah berlalu." Ia mengangkat alis. "Belum." Ia melemparkan foto ke meja. Aku menatapnya. Diriku yang lebih muda, wajah polos, berdiri di samping dia. Laki-laki yang dulu kucintai, yang dipaksa kulepaskan, yang namanya tak pernah boleh kusebut lagi. "Kamu memilih pria rendahan itu," katanya tajam, dan hampir menghancurkan semua yang kubangun. "Aku mencintainya." Suaraku pecah. "Itu satu-satunya hal yang pernah kupilih sendiri." Ibuku tertawa pendek, kejam. "Dan lihat hasilnya. Kamu memohon padaku agar skandal itu tidak bocor." Aku berdiri gemetar. "Kau berjanji tidak akan mengungkitnya lagi." "Janji dibuat untuk anak patuh, bukan untuk anak pembangkang." Ia berdiri, mendekat, bisiknya di telingaku. "Satu perintah dariku, dan media akan tahu CEO cantik ini pernah hampir menjatuhkan perusahaan demi cinta murahan." Air mataku jatuh, tak bisa kutahan. "Kau tega," lirihku. Ia menatapku tanpa bersalah. Ini namanya mendidik. Aku tersenyum pahit di tengah tangis. Saat itu aku paham. Ibuku tidak ingin aku bahagia. Ia hanya ingin aku tunduk. Dan jika masa lalu saja bisa ia jadikan pisau, maka masa depanku di rumah ini tak akan pernah aman. Di dalam hatiku, sesuatu akhirnya retak sepenuhnya. Bukan hatiku. Rantai yang selama ini menahanku. Malam itu, aku kabur. Gaun mahal masih melekat di tubuhku ketika aku masuk ke mobil dan menyuruh sopir menepi. "Saya bisa jalan sendiri," kataku singkat. Begitu pintu tertutup, aku menginjak gas tanpa tujuan. Jalanan basah oleh hujan, lampu kota berpendar seperti ejekan. Dadaku sesak, pikiranku penuh suara ibuku yang terus menggema. Lalu, mobil itu mati. Mesin batuk sekali, lalu sunyi. "Tidak, sekarang!" Desahku panik. Aku menepikan mobil di pinggir jalan sepi. Tidak ada gedung megah, tidak ada kamera. Hanya deru kendaraan jauh dan bau aspal basah. Aku keluar, mengangkat ponsel. Tidak ada sinyal. Saat itulah aku melihat cahaya kecil di kejauhan. Lampu minyak, asap tipis, suara wajan menyentuh besi. Aku melangkah mendekat, jantungku berdegup tak karuan. Dan aku berhenti. Dia berdiri di sana, di balik gerabak kaki 5, mengenakan kaos sederhana, lengan digulung, wajahnya lebih tirus, tapi tatapan itu, aku mengenalnya. Bagas. Tanganku gemetar, napasku tercekat. "Bagas?" Suaraku hampir tak terdengar. Ia menoleh, mata kami bertemu. Beberapa detik berlalu dalam diam yang menyakitkan. "Aurelia?" katanya akhirnya, pelan, seolah takut aku akan menghilang. Aku menelan ludah. "Aku pikir kau sudah pergi jauh." Ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia. "Jauh dari hidupmu?" "Iya." Aku ingin mengatakan banyak hal, minta maaf, menjelaskan, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. "Kau menjual di sini?" tanyaku bodoh. Ia mengangguk. "Sejak lama." Hujan mulai turun rintik-rintik. Gaunku basah. Dunia elitku terasa asing di tempat ini. "Kau sendirian?" tanyanya menatap mobilku yang mati. Aku mengangguk. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau selalu sendirian, bahkan saat dikelilingi banyak orang." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua tamparan ibuku.
Aku tertawa kecil getir. Kau masih mengenalku. Ia menatapku lama. Aku tidak pernah lupa. Di tengah jalan sepi, di bawah lampu kecil yang bergetar, aku berdiri di hadapan masa lalu yang dipaksa kulupakan. Dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa takut di dadaku bercampur dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan. Tatapan Bagas di bawah lampu gerobak itu menarikku mundur ke masa yang ingin kulupakan. Ke masa ketika aku masih berani mencintai tanpa rasa takut. Aku melihat diriku sendiri, mahasiswi tingkat akhir, berdiri di kampus sambil menggenggam tangannya. Bagas tertawa waktu itu, polos, yakin, seolah dunia tak punya kuasa memisahkan kami. Sampai ibuku datang. Hari itu ia muncul di kafe kampus, mengenakan setelan mahal yang langsung mematikan suasana. Semua mata tertuju padanya. Dan pada Bagas, yang duduk di depanku dengan pakaian sederhana. Kamu? Ibuku menatap Bagas dari ujung kepala sampai kaki. Ini laki-laki yang kamu banggakan. Bagas berdiri sopan. Saya Bagas, Bu. Saya tidak perlu. Potongnya dingin. Aku tahu persis siapa kamu. Aku menarik lengan ibuku. Bu, jangan di sini. Kenapa? Malu. Ia tertawa kecil, tajam. Kamu memang seharusnya malu. Ia melempar amplop coklat ke meja. Isinya tebal. Ambil ini, katanya pada Bagas. Pergi. Jangan pernah mendekati anakku lagi. Bagas menatap amplop itu, lalu menatapku. Matanya terluka, tapi suaranya tenang. Saya tidak bisa, katanya. Saya mencintai Aurelia. Kalimat itu membuat ibuku berdiri. Cinta? Ia mendekat. Suaranya direndahkan tapi mematikan. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan pada keluargamu. Aku membeku. Bu, ia menoleh padaku. Pilih. Dunia runtuh saat itu. Aku menatap Bagas. Air mata menghaburkan pandanganku. Suaraku pecah. Maaf. Bagas tersenyum kecil. Senyum paling menyakitkan yang pernah kulihat. Tidak apa-apa, katanya pelan. Kamu tidak salah. Ia mengambil amplop itu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk mengakhiri teror. Saya pergi, katanya pada ibuku. Jaga dia. Lalu ia menatapku sekali lagi. Tanpa marah, tanpa dendam. Ia pergi tanpa melawan. Flashback itu hancur bersamaan dengan air mata yang jatuh di pipiku malam ini. Di hadapanku Bagas berdiri. Lebih keras, lebih diam. Dan aku sadar, dia pergi dulu untuk menyelamatkanku. Sementara aku tinggal dan hancur perlahan. Aku mulai datang tanpa janji, tanpa sopir, tanpa gaun, tanpa nama besar. Aku duduk di kursi plastik yang sedikit goyah, di bawah lampu jalan yang redup. Asap dari wajan Bagas mengepul, bercampur bau minyak dan bumbu. Anehnya menenangkan. Kamu lagi, katanya suatu malam tanpa senyum berlebihan. Aku mengangguk. Kalau aku mengganggu? Tidak, potongnya cepat. Duduk saja, itu saja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuntutan. Tangannya cekatan mengaduk masakan. Aku memperhatikannya diam-diam. Lengan yang dulu kurus kini lebih keras. Wajahnya lebih tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah sembuh. Kamu tidak bertanya kenapa aku kesini? Kataku akhirnya. Ia tersenyum tipis. Kalau kamu mau cerita, kamu akan cerita. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua teriakan ibuku. Di rumahku, diam selalu dianggap pembangkangan. Di sini, diam justru dihormati. Aku menatap meja plastik yang terkelupas. Di tempatku, aku harus selalu menjelaskan diri, membela, membuktikan. Bagas meletakkan piring di depanku. Makan dulu, katanya pelan. Perut kosong bikin pikiran kejam. Aku tertawa kecil, hampir menangis. Kamu tidak marah? Tanyaku tiba-tiba. Setelah semua yang terjadi, ia berhenti sejenak. Wajan tetap di api. Marah itu capek, jawabnya jujur. Dan dendam tidak akan mengembalikan apapun. Aku menunduk.
Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Di dunia yang kuhidupi, semua orang selalu ingin sesuatu dariku. Uang, jabatan, nama. Kamu tidak mengharapkan apa-apa dariku? Tanyaku lirih. Ia menatapku. Tatapan yang lurus, bersih. Aku hanya ingin kamu aman, katanya. Itu saja. Dadaku sesak. Tanganku gemetar memegang sendok. Di antara suara kendaraan dan tawa pembeli lain, aku merasa tenang. Bukan karena dunia berhenti menekan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak harus menjadi siapapun. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu, jika ibuku mengetahui tempat ini akan hancur. Dan mungkin aku juga. Aku menatap Bagas, dan untuk pertama kalinya, ketenangan terasa sama berbahayanya dengan harapan. Karena aku tahu, aku mulai ingin tinggal. Sementara aku tinggal, dan hancur perlahan. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, aku dipanggil ke rumah sebelum matahari benar-benar naik. Ruang makan sudah disulap seperti ruang rapat. Kalender besar terbentang di meja, penuh coratan merah. Ibuku berdiri di sana. Akhirnya kamu pulang? Katanya tanpa menoleh. Duduk. Aku duduk perlahan. Naluriku berteriak bahaya. Apa ini? Tanyaku, menunjuk kalender. Ia berbalik. Wajahnya datar, dingin, nyaris tanpa emosi. Jadwal nikahmu. Dadaku langsung sesak. Apa? Pertunangan 2 minggu lagi. Lanjutnya santai. Akad bulan depan. Resepsi menyusul. Aku sudah pesan gedung. Aku bangkit berdiri. Kursiku berderit keras. Kau gila? Plak. Tamparan itu keras. Tidak ditahan. Tidak disembunyikan. Jaga mulutmu, katanya rendah. Ini keputusan keluarga. Aku memegang pipiku yang panas. Air mata menggenang, tapi aku memaksa diri berdiri tegak. Aku tidak mencintainya. Kataku bergetar. Aku bahkan tidak memilihnya. Ibuku melangkah mendekat, menatapku dari jarak dekat. Kamu tidak perlu mencintai, ucapnya dingin. Kamu hanya perlu patuh. Aku tertawa pahit. Ini hidupku. Ia menggalang pelan. Ini milik keluarga. Nama, perusahaan, masa depan, semua terikat pada pernikahan ini. Kau mau menggalakanku, bisikku. Ia tersenyum tipis, kejam. Aku menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Ia menunjuk kalender. Jika kamu menolak, aku umumkan ke publik bahwa CEO muda ini tidak stabil secara emosional. Saham akan jatuh. Dewan direksi akan bergerak. Aku gemetar. Kau mengancamku lagi. Ia mengangguk tanpa ragu. Dan akan kulakukan sampai kamu menyerah. Aku teringat asap wajan, kursi plastik dan suara Bagas yang tenang. Dunia yang terasa jauh, nyaris mimpi. Kau tidak akan menang kali ini, kataku lirih. Ibuku menatapku lama. Lalu berkata pelan, menusuk. Kamu terlalu lemah untuk melawan. Seperti dulu. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam dadaku. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku tahu satu hal pasti. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini eksekusi yang dijadwalkan rapi. Dan jika aku tetap tinggal, aku akan mati perlahan. Dengan gaun pengantin sebagai kafannya. Aku mengetahui pertunanganku sendiri dari layar. Pagi itu, ruang konferensi hotel penuh kamera. Aku baru tiba ketika layar LED raksasa menampilkan foto. Fotoku dengan seorang pria di sampingku. Judulnya mencolok. Aliansi strategis 2 keluarga besar. Aku membeku. Ibuku berdiri di podium. Anggun, tenang, seperti ratu yang baru mengumumkan penaklukan. Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan pertunangan putri saya. Ucapnya lantang. Tanggal sudah ditetapkan. Keluarga telah sepakat. Tanganku bergetar. Aku menoleh ke arahnya. Bu, bisikku tajam. Ini apa? Ia menatapku sekilas, lalu kembali ke kamera. Senyum, katanya lirih. Investor melihat. Seorang wartawan mengangkat tangan. Bagaimana perasaan Anda, Nona Aurelia? Semua mata tertuju padaku. Kilat kamera menyambar. Dadaku sesak. Nafasku tertahan. Aurelia, ibuku menekan, suaranya rendah tapi mematikan. Jawab. Aku melangkah maju. Mikrofon terasa dingin di genggamanku.
Perasaan saya, suaraku nyaris putus. Aku menatap ibuku. Ia mengangguk kecil. Peringatan. Tentu bahagia. Lanjutku memaksa senyum. Tepuk tangan pecah. Aku merasa muntah. Acara selesai. Di balik pintu VIP, aku berbalik dan menghadangnya. Kau mempermalukanku, kataku gemetar. Kau mengikatku di depan publik. Ia melepas sarung tangannya dengan tenang. Bukan mempermalukan, katanya. Mengamankan. Aku tidak setuju. Ia mendekat. Jarak kami nyaris tak ada. Kamu terlambat untuk setuju atau tidak. Aku akan bicara, ancamku. Aku akan membantah di depan media. Ibuku tersenyum tipis, kejam. Silahkan, katanya. Aku sudah siapkan narasi, tekanan kerja, emosi labil, rumor lama. Aku terdiam. Ia menangkap kelemahanku. Dengan satu konferensi pers, lanjutnya pelan, aku bisa mengubahmu dari CEO cemerlang menjadi risiko perusahaan. Air mataku menggenang. Aku ibuku. Ia menatapku tanpa empati. Aku arsitek masa depanmu. Di luar, suara kamera kembali terdengar. Namaku dipanggil-panggil. Aku berdiri di sana. Gaun rapi, wajah utuh. Sementara di dalam, sesuatu runtuh sepenuhnya. Hari itu aku resmi bertunangan. Tanpa cincin, tanpa pilihan, tanpa diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada ancaman. Aku takut pada satu hal yang lebih gelap. Jika aku diam, aku akan lenyap. Aku baru menyadarinya saat kartu debitku ditolak. Di kasir sebuah butik kecil, mesin berbunyi nyaring. Transaksi gagal. Maaf mbak, kata kasir itu canggung. Aku mencoba kartu lain. Gagal lagi. Dadaku menegang. Aku menyingkir, membuka ponsel, aplikasi perbankan tak bisa diakses. Password salah. Akun terkunci. Ponselku bergetar. Ibu. Ada masalah? Suaranya terdengar tenang. Terlalu tenang. Apa yang kau lakukan? Tanyaku, nyaris berbisik. Tenang, katanya ringan. Aku hanya menertibkan. Rekening itu milikku. Ia tertawa kecil. Tidak ada yang benar-benar milikmu, Aurelia, termasuk uang. Aku menggenggam ponsel sampai tanganku gemetar. Kau melewati batas. Batas itu ilusi, jawabnya dingin. Mulai hari ini, semua akses keuanganmu melalui aku. Aku terdiam. Jantungku berdegup liar. Dan satu hal lagi, lanjutnya. Pengawalan pribadimu aku ganti. Apa? Tim keamanan lama terlalu longgar, terlalu setia padamu. Aku menoleh ke sekitar. 2 pria asing berdiri tak jauh. Berpakaian rapi, mata mereka mengawasi setiap gerakku. Ini penjara, kataku lirih. Ibuku menghela nafas seolah lelah menghadapi anak bodoh. Ini perlindungan. Kamu tunangan keluarga besar, resiko tinggi. Aku bahkan tidak bisa pergi sendiri sekarang. Suaraku pecah. Tidak perlu, katanya. Kamu akan ditemani. Aku tertawa pahit. Dikawal, dikunci, dipantau. Diselamatkan, koreksinya. Aku memejamkan mata. Bayangan kursi plastik, asap wajan, dan suara Bagas yang tenang melintas. Kontras yang menyakitkan. Kalau aku menolak? Tanyaku. Hening sejenak. Lalu suaranya menajam. Kalau kamu menolak, katanya pelan. Aku bekukan seluruh asetmu. Kartu, akses perusahaan, bahkan rumah atas namamu. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku ingin aku tak berdaya, bisikku. Aku ingin kamu patuh, jawabnya cepat. Telepon terputus. Aku berdiri di tengah kota, dikelilingi orang, namun terasa sendirian. 2 pengawal mendekat. 1 membuka pintu mobil untukku. Aku melangkah masuk. Bukan karena mau, tapi karena tak punya pilihan. Saat pintu menutup, aku sadar satu hal yang mengerikan. Ibuku tidak hanya mengontrol hidupku. Ia sedang memastikan aku tidak punya jalan keluar. Dan ketika semua pintu dikunci dari luar, satu-satunya cara untuk bebas
adalah kabur dengan cara yang paling berbahaya. Pertengkaran itu akhirnya meledak. Bukan di ruang rapat, bukan di depan kamera, tapi di rumah, tempat yang katanya paling aman. Aku berdiri di hadapan ibuku, tangan terkepal, napas memburu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku tidak akan menikah, kataku tegas, sampai kapanpun. Ibuku terdiam. Wajahnya tak langsung marah. Itu justru yang membuatku ngeri. Matanya menyipit, seperti sedang menghitung sesuatu yang hilang. Kamu berani, katanya pelan. Setelah semua yang kulakukan, kau menyandar aku, balasku. Kau mengambil uangku, perusahaanku, kebebasanku. Ia melangkah mendekat. Aku menyelamatkanmu. Tidak, suaraku pecah. Kau takut kehilanganku, bukan karena cinta, tapi karena kendali. Kata itu, kendali, menghantamnya. Aku melihat perubahan di wajahnya. Rahangnya mengeras, tangannya gemetar. Jangan memutarbalikkan, desisnya. Aku, ibumu. Kalau kau ibuku, kataku dengan air mata menggenang. Kenapa aku merasa seperti tawanan? Detik berikutnya terjadi terlalu cepat. Plak. Tamparan itu keras. Lebih keras dari sebelumnya. Kepalaku terlempar ke samping. Dunia berputar. Rasa panas menjalar di pipiku. Aku terdiam. Bukan karena sakit, tapi karena aku akhirnya mengerti. Ibuku terengah, dadanya naik turun. Matanya liar, tangannya masih terangkat. Seolah ia sendiri tak percaya telah melakukannya. Aku, katanya terbata, lalu berhenti. Bukan penyesalan yang kulihat di wajahnya, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kendali. Aku menatapnya kembali. Perlahan, tegak. Tanganku gemetar, tapi suaraku tidak. Kau menamparku, kataku pelan. Bukan karena kau mencintaiku, tapi karena kau kalah. Ia tersentak, mundur satu langkah. Keluar, katanya akhirnya. Keluar dari hadapanku. Aku tersenyum kecil, pahit. Dengan senang hati. Aku berjalan menjauh. Pipiku masih berdenyut, hatiku berantakan. Namun langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di balik pintu yang tertutup, aku tahu satu hal pasti. Tamparan itu bukan akhir. Itu adalah retakan terakhir. Dan dari retakan itu, aku akan keluar. Entah sebagai perempuan bebas, atau sebagai musuh terburuk ibuku sendiri. Malam itu, aku mengemas koper kecil. Bukan koper liburan, bukan koper bisnis. Koper pelarian. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Gaun-gaun mahal tergantung rapi, seperti ejekan. Aku melewatinya, mengambil pakaian paling sederhana. Celana hitam, kemeja putih, jaket tipis. Cukup untuk bertahan, tidak cukup untuk kembali. Pintu kamarku terbuka tanpa diketuk. Ibuku berdiri di sana. "Kamu mau kemana?" Tanyanya dingin. Aku tidak berhenti melipat. "Pergi." Ia tertawa pendek. "Jangan konyol, kamu tidak punya apa-apa di luar sana." Aku menutup koper. Klik. Suara kecil yang terdengar seperti keputusan besar. "Aku punya diriku sendiri," jawabku pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ruangan terasa menyempit. "Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja?" Nada suaranya rendah, berbahaya. "Keamananmu diatur. Rekeningmu dikunci." Aku mengangkat kepala. "Aku tahu." "Lalu apa rencanamu?" Ia mendekat, menatapku tajam. "Menjadi gelandangan." Aku berdiri, menghadapinya. Pipiku masih terasa panas dari tamparannya. "Lebih baik menjadi gelandangan," kataku, "daripada hidup sebagai boneka." Wajahnya berubah, marah, panik. Untuk pertama kalinya kendali itu goyah.
Kamu tidak akan melangkah keluar dari rumah ini, katanya tegas. Aku perintahkan. Aku mengangkat koper. Bahuku terasa berat, tapi dadaku terasa lega. Kau bisa mengendalikan uangku, kataku lirih, bukan kakiku. Ia meraih lenganku. Cengkramannya kuat. Aurelia, desisnya. Jika kamu pergi sekarang, jangan pernah kembali. Aku menatap tangannya di lenganku, lalu menatap matanya. Bukankah itu yang selalu kau inginkan? Tanyaku. Tangannya melemah. Ia melepaskanku, seolah baru sadar telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli. Aku membuka pintu kamar. Lorong rumah itu sunyi, dingin, panjang. Setiap langkah terasa seperti mengoyak masa lalu. Di depan pintu utama aku berhenti sejenak, menarik nafas, lalu melangkah keluar. Malam menelanku. Dan saat pintu tertutup di belakangku, aku tahu, aku baru saja meninggalkan segalanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak meninggalkan diriku sendiri. Tanpa pengawal, tanpa kartu kredit, tanpa status. Aku berdiri di trotoar gelap, menatap gerbang rumah megah yang baru saja kutinggalkan. Lampu-lampunya masih menyala terang, seperti mata yang mengawasiku pergi. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Kembali. Suara ibuku muncul tanpa salam. Ini perintah. Aku menutup mata sejenak. Hujan tipis mulai turun. Aku sudah keluar, jawabku pelan. Aku tidak akan kembali. Kamu tidak punya apa-apa, katanya dingin. Kemanapun kamu pergi, namamu akan mengejarmu. Aku tertawa kecil. Itu sebabnya aku pergi tanpa nama. Klik, telepon terputus. Aku melangkah menyusuri jalan. Koper kecil di tangan. Setiap langkah terasa berbahaya, seperti berjalan tanpa kulit. Aku menoleh refleks ke belakang, memastikan tak ada mobil pengawal mengikuti. Tidak ada, hanya bayanganku sendiri yang memanjang di aspal basah. Seorang penjaga malam di pos kecil menatapku curiga. Mbak baik-baik saja? Aku mengangguk. Iya, cuma pulang. Kata itu terasa asing di lidahku. Aku menghentikan taksi tua. Sopirnya menatapku dari kaca spion. Mau kemana? Aku terdiam. Dunia yang luas mendadak tak punya alamat. Jalan saja, kataku akhirnya. Yang jauh dari sini. Taksi melaju. Gedung-gedung mewah berganti toko kecil. Lalu gang sempit. Nafasku baru terasa normal saat lampu rumah itu lenyap dari pandangan. Ponselku mati. Baterai habis. Aku tersenyum pahit. Bahkan ponsel pun menyerah. Di kursi belakang taksi aku memeluk koperku, tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang akhirnya jujur. Tanpa uang, tanpa perlindungan, tanpa kekuasaan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar telanjang di hadapan dunia. Takut? Tanya sopir tiba-tiba. Aku mengangguk. Iya. Bagus, katanya ringan. Berarti masih hidup. Taksi berhenti di persimpangan sepi. Aku turun, membayar dengan uang tunai terakhir di dompet. Sopir itu mengangguk singkat, lalu pergi. Aku berdiri sendiri. Sunyi, gelap, bebas, dan rapuh. Rumah megah itu penjara. Dan malam ini, aku kabur bukan sebagai CEO, bukan sebagai anak patuh, melainkan sebagai perempuan yang memilih bernafas meski harus berdarah. Aku melangkah maju, tidak tahu kemana. Tapi untuk pertama kalinya, arah itu milikku. Aku tahu kemana harus pergi. Bukan ke hotel, bukan ke apartemen rahasia, bukan ke siapapun dari dunia lamaku. Kakiku membawaku ke satu tempat terakhir yang pernah membuat napasku tenang. Gerobak kaki 5 Bagas. Malam hampir habis. Jalanan sepi, lampu jalan berkedip seperti ragu menemaniku. Aku berjalan dengan koper kecil, bahu pegal, hati compang-camping. Dari kejauhan aku melihatnya. Lampu kecil di atas gerobak, asap tipis naik ke udara. Dunia sederhana yang kontras dengan hidup yang baru kutinggalkan. Aku berhenti beberapa langkah dari sana,
Raguku datang terlambat. Bagas mengangkat kepala. Tatapan kami bertemu. Ia terdiam, tangannya berhenti mengaduk wajan. Aurelia? Suaranya pelan tapi penuh keterkejutan. Kenapa kamu di sini? Malam-malam begini. Aku menelan ludah. Suaraku nyaris tak keluar. Aku tidak punya tempat lain. Ia menatap koper di tanganku. Lalu wajahku. Lalu pipiku. Bekas tamparan itu belum sepenuhnya hilang. Kamu kabur, katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk. Air mataku jatuh tanpa izin. Ia tidak langsung mendekat, tidak menyentuhku, tidak bertanya macam-macam. Itu justru yang membuatku runtuh. Kamu aman di sini, katanya akhirnya. Selama gerobak ini masih berdiri. Aku terduduk di kursi plastik. Lututku lemas. Napasku tersengal seperti baru lolos dari tenggelam. Dia akan mencariku, kataku gemetar. Ibuku tidak akan diam. Bagas mengangguk pelan. Aku tahu. Kamu tidak takut? Tanyaku. Setelah semua yang pernah dia lakukan padamu? Ia menatap api di wajan. Takut, jawabnya jujur. Tapi aku lebih takut melihat kamu hancur sendirian. Kalimat itu menamparku lebih keras dari tangan ibuku. Aku menunduk, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu menyembunyikan kehancuranku. Bagas menyodorkan semangkuk makanan hangat. Makan, katanya lembut. Besok kita pikirkan sisanya. Aku menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Di bawah lampu kecil, di antara bau minyak dan suara malam, aku menyadari satu hal yang mengerikan sekaligus indah. Tempat paling aman dalam hidupku bukanlah rumah megah, bukan jabatan, bukan kekayaan, melainkan gerobak kecil dan seorang laki-laki yang tak pernah berusaha memiliki apapun dariku selain kejujuranku. Dan malam itu, aku tidak lagi berlari. Aku bersembunyi untuk bertahan. Pagi itu, tanganku bau sabun. Bukan parfum mahal. Bukan aroma rapat penting. Sabun cuci piring. Aku berdiri di belakang gerobak, menggulung lengan baju. Tumpukan piring kotor menggunung, sisa saus dan minyak menempel keras. Pegang yang kuat, kata Bagas sambil menyodorkan spons. Jangan takut kotor. Aku tersenyum kaku. Aku terbiasa takut. Ia melirikku. Sekarang tidak. Aku menggosok piring pertama. Bunyi gesekannya kasar. Air memercik ke wajahku. Aku refleks menutup mata, lalu tertawa kecil. Suara yang bahkan asing di telingaku sendiri. Kenapa ketawa? Tanyanya. Aku baru sadar. Jawabku pelan. Selama ini, aku tidak pernah melakukan hal sesederhana ini. Seorang pembeli datang. Mbak, pesan 2, katanya. Aku menoleh ke Bagas, ragu. Aku? Iya, katanya singkat. Kamu? Aku melangkah maju. 2, apa? Bagas menahan senyum. 2 yang sama seperti kemarin. Aku mengangguk gugup. Tanganku gemetar saat menerima uang receh. Tidak ada kartu, tidak ada tanda tangan, tidak ada nama besar. Hanya transaksi jujur. Terima kasih, kata pembeli itu. Aku terdiam. Kata itu sederhana, namun rasanya hangat di dada. Tidak ada kamera, tidak ada tuntutan, hanya terima kasih. Siang berganti sore. Aku mencuci piring lagi, melayani lagi, duduk di kursi plastik sambil menertawakan kesalahan kecilku sendiri. Kamu kelihatan hidup, kata Bagas tiba-tiba. Aku menatap tanganku yang kasar, kuku pendek, kulit sedikit merah. Aku merasa nyata, jawabku. Tidak dipajang, tidak dinilai. Namun di balik tawa itu, bayangan tetap mengintai.
Mobil hitam yang melintas terlalu pelan. Tatapan asing yang terlalu lama. Dunia lamaku belum menyerah. "Kamu aman di sini," kata Bagas, seolah membaca pikiranku. "Untuk sekarang." Aku mengangguk, menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku hidup sebagai manusia, bukan properti sosial. Dan justru karena itu, aku tahu kebebasan ini rapuh, dan siapapun yang ingin merenggutnya akan datang tanpa permisi. Aku mengeringkan piring terakhir, menarik nafas panjang. Jika bahagia punya harga, aku baru saja mulai membayarnya, dengan keberanian untuk tetap tinggal. Aku tahu, ketenangan ini tidak akan dibiarkan hidup lama. Dunia elit tidak pernah kehilangan mangsanya. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menyeretnya kembali. Pagi itu, Bagas sedang menyiapkan gerobak ketika aku merasakan sesuatu yang salah. Udara terasa berat. Terlalu banyak mata. Terlalu banyak bisik. "Mas, biasanya seramai ini?" tanyaku pelan. Bagas menoleh, menajamkan pandangannya ke seberang jalan. Sebuah mobil hitam terparkir sejak subuh. Mesinnya menyala, tidak membeli apapun. "Tidak," jawabnya singkat. Dan itu bukan kebetulan. Jantungku berdetak lebih cepat. Seorang pria berjas rapi mendekat. Sepatunya menginjak genangan air tanpa ragu. Ia tersenyum profesional, senyum yang sangat kukenal. "Nona Aurelia," katanya sopan. "Kami mencari Anda." Tanganku refleks mencengkram tepi gerobak. "Aku bukan siapa-siapa," kataku. "Nama itu tidak ada di sini." Ia tersenyum lebih lebar. Sayangnya, dunia tidak sepakat. Bagas melangkah ke depan. "Dia pelanggan saya." Pria itu melirik Bagas, lalu kembali padaku. "Ibu Anda sangat khawatir," katanya tenang. "Beliau ingin memastikan Anda aman." Aku tertawa kecil, getir. "Sejak kapan itu caranya?" Ia mendekat, menurunkan suara. "Saham perusahaan Anda turun 2% pagi ini." Dewan mulai menggelisah. Dadaku sesak. Ancaman itu tidak perlu diucapkan keras. "Kalau Anda tidak kembali," lanjutnya, "narasi akan kami bentuk. Pelarian emosional, gangguan mental sementara." Bagas mengekamkan tangan. "Jangan sentuh dia." Pria itu menatapnya dingin. "Ini bukan urusanmu." Aku melangkah maju, berdiri sejajar dengan Bagas. "Ini hidupku," kataku tegas. "Dan aku memilih tinggal." Ia menghela nafas seolah kecewa. Pilihan selalu ada, konsekuensinya yang jarang disukai. Ia pergi kembali ke mobil hitam. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan debu dan rasa dingin yang tertinggal di tulangku. Aku menoleh ke Bagas. Tanganku gemetar. "Mereka akan kembali," bisikku. Bagas mengangguk. "Aku tahu." Aku menatap jalanan, lampu kota, wajah-wajah asing. Dunia lamaku telah menemukan jejakku. Dan saat itu aku sadar, hidup sebagai manusia membuatku bahagia, tetapi juga membuatku terlihat. Jika dunia elit tak tinggal diam, maka aku harus siap. Karena kali ini, aku tidak hanya melarikan diri. Aku sedang bertahan di garis perang. Aku tahu saat ibuku mulai memburuku sendiri. Bukan lewat orang suruhan, bukan lewat telepon, tapi lewat ketakutan yang tiba-tiba hidup kembali di dadaku. Pagi itu, Bagas belum selesai membuka gerobak ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di seberang. Tidak berlogo, tidak mencolok, tapi aku mengenalnya. Mobil keluarga. Tanganku langsung dingin. "Bagas," bisikku. Dia datang. Bagas menoleh cepat. Rahangnya mengeras. "Kamu yakin?" Pintu mobil terbuka. Ibuku turun dengan langkah tenang. Sepatu haknya menjejak aspal kotor tanpa ragu. Matanya menyapu sekitar. Kursi plastik, wajan hitam, tangan-tangan kasar para pembeli. Wajahnya berubah. Jijik, marah, terhina. "Aurelia," katanya lantang, "turun dari sana."
Orang-orang menoleh, bisik-bisik mulai terdengar. Aku berdiri perlahan, lututku gemetar, tapi aku memaksa diri tegak. Aku tidak pulang, kataku, dan aku tidak sendirian. Ia tertawa pendek, dingin. Kamu menyebut ini hidup? Ia menunjuk gerobak, lantai basah, asap minyak. Kamu CEO, bukan pelayan. Aku melangkah maju. Aku manusia. Ibuku mendekat. Jarak kami hanya 1 nafas. Matanya menusuk. Kamu milikku, bisiknya. Kamu tidak berhak menghilang. Bagas berdiri di sampingku. Dia memilih tinggal, katanya tegas. Ibuku menoleh padanya, senyum kejam terbit. Kamu pikir bisa menyembunyikannya? Ia mengeluarkan ponsel. 1 sentuhan. Gerobak ilegal, tidak berizin, bisa ditutup hari ini. Dadaku terhantam. Jangan libatkan dia. Kalau begitu pulang, katanya cepat. Sekarang. Aku menatap Bagas. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh amarah yang tertahan. Jangan, katanya padaku pelan. Jangan menyerah lagi. Aku menoleh ke ibuku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Kau bisa menghancurkan tempat ini, kataku bergetar. Tapi kau tidak bisa memaksaku kembali. Ibuku terdiam, bukan karena kalah, melainkan karena aku tak lagi takut. Kita belum selesai, katanya dingin. Aku akan ambil apa yang menjadi milikku. Ia berbalik. Masuk ke mobil. Mesin menyala. Mobil itu pergi, meninggalkan keheningan yang mencekik. Aku terhuyang, hampir jatuh. Bagas menahan bahuku. Kamu kuat, katanya. Aku menggeleng pelan. Air mataku jatuh. Tidak, aku hanya sedang diburu. Dan kali ini yang mengejarku bukan dunia elit, bukan media, bukan kekuasaan, melainkan ibuku sendiri. Dan aku tahu, perburuan ini baru saja dimulai. Aku tahu media akan menemukan kami. Mereka selalu mencium darah lebih cepat daripada kebenaran. Pagi itu belum terlalu ramai ketika suara klik kamera pertama terdengar. Bukan suara wajan, bukan suara pembeli. Kamera. Aku menoleh. Seorang pria berjaket hitam berdiri di ujung gang, lensa panjang diarahkan tepat ke wajahku. Aurelia Savitri, teriaknya. Benarkah Anda kabur dari rumah dan meninggalkan pertunanan? Jantungku jatuh ke perut. Mas, tolong, kata Bagas, melangkah ke depan. Ini tempat usaha. Kami hanya menjalankan tugas, sahut seorang perempuan lain sambil mendekat. Publik berhak tahu. Apakah ini pelarian emosional? Flash kamera menyambar, silau, membutakan. Apa benar Anda tinggal dengan pedagang kaki 5? Apakah ini bentuk pemberontakan terhadap keluarga elit? Aku mundur selangkah, tanganku gemetar. Inilah yang ibuku inginkan. Aku terpojok, dipermalukan, dikerdilkan. Cukup, kataku akhirnya, suara serak tapi jelas. Aku tidak kabur, aku memilih. Seorang wartawan tertawa kecil. Memilih hidup miskin. Bagas menoleh tajam. Hentikan. Mbak Aurelia, desak yang lain. Benarkah Anda mengalami tekanan mental? Ada isu pengambil alihan perusahaan. Aku menatap kamera-kamera itu. Lensa-lensa hitam seperti mulut lapar. Tekanan, ulangku. Iya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tapi bukan dari hidup ini. Dari rumah yang menyebut cinta sebagai kendali. Hening sesaat. Lalu bisik-bisik meledak. Apa ini tudingan pada ibu Anda? Apakah ini konflik keluarga? Bagas menggenggam tanganku, erat. Kamu tidak harus. Aku harus, potongku pelan. Aku menatap kamera. Aku bukan skandal. Aku manusia yang akhirnya berhenti berbohong. Seorang produser berbisik ke kru. Senyum puas tersungking. Ini berita besar.
Ini api. Terakhir, kata seorang wartawan, apakah Anda akan kembali? Aku menoleh ke Bagas, ke gerobak, ke kursi plastik yang basah oleh hujan semalam. Tidak, jawabku tegas. Kamera terus merekam saat aku berbalik. Suara kecil terdengar, bukan dukungan, melainkan kemenangan mereka. Aku tahu, mulai hari ini namaku akan dipelintir. Kata-kataku akan dipotong. Wajahku akan dijual. Media telah mencium skandal, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami benar-benar hancur. Aku menggenggam tangan Bagas lebih erat. Jika ini perang terbuka, maka aku sudah melangkah ke medan. Tanpa pelindung, tanpa senyum palsu, dan tanpa jalan mundur. Aku duduk sendirian di ruang rapat yang dulu kusebut singgasana. Meja panjang, kursi kulit, kaca bening menghadap kota. Semua tampak sama, kecuali aku. Pintu terbuka. Ibuku masuk tanpa izin, seperti biasa. Di belakangnya 3 orang dewan direksi. Wajah mereka kaku, sudah memilih sisi. Aurelia, kata ibuku dingin, kita sudahi sandiwara ini. Aku tersenyum tipis. Menarik, kau yang memulainya. Ia melemparkan sebuah map ke atas meja. Ini tawarannya. Aku membuka. Kontrak CEO, pemulihan jabatan penuh, penghentian pemberitaan negatif. Nama Bagas dihapus dari semua narasi. Syaratnya 1, menikah, kata ibuku datar, dengan pria yang kupilih. Dada kiriku terasa diremas. Kalau aku menolak, tanyaku pelan. Salah satu direktur berdehem. Saham akan dilepas, kamu dicopot permanen. Ibuku mencondongkan badan. Kamu bisa kembali berkuasa, bisiknya. Atau tetap jadi bahan gosip murahan. Aku menatap kota di balik kaca. Gedung-gedung tinggi itu pernah tunduk padaku. Sekarang, mereka menunggu aku berlutut. Bagas tidak akan disentuh, kataku. Ibuku tersenyum kecil. Itu tergantung pilihanmu. Aku tertawa pendek. Jadi ini bukan pernikahan. Aku menatapnya lurus. Ini transaksi. Ruangan hening. Kamu membesarkanku untuk memimpin, katanya tajam, bukan untuk jatuh cinta pada kemiskinan. Aku berdiri, tanganku gemetar, tapi suaraku tidak. Kamu membesarkanku untuk patuh, jawabku, bukan untuk hidup. Ibuku berdiri juga. Kamu CEO karena aku. Aku melangkah mendekat, dan aku manusia meski tanpa kau akui. Salah satu direktur memandangku iba. Waktu Anda terbatas. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku menutup map itu perlahan. Di kepalaku terbayang wajah Bagas, gerobak kecil, tawa tanpa agenda. Lalu aku melihat bayangan diriku sendiri, berdiri di altar kekuasaan, dengan cincin sebagai borgol. Aku menarik napas dalam. Jika aku kembali ke tahta, aku harus menyerahkan hatiku. Jika aku menolak, aku kehilangan segalanya yang pernah kubangun. Aku menatap ibuku untuk terakhir kali hari itu. Kau ingin jawabanku sekarang? Tanyaku. Ia tersenyum yakin. Pada akhirnya, kamu selalu kembali. Aku membalas senyumnya. Bukan sebagai anak, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya tahu bahwa pilihan paling kejam selalu datang saat kita mulai berani hidup. Aku berdiri di depan pintu ruang rapat. Tanganku menggenggam ponsel yang bergetar tanpa henti. Ibuku ada di dalam. Dewan direksi menunggu. Kontrak itu siap ditandatangani. 1 langkah saja, hidupku kembali rapi, dan jiwaku hancur. Aku menarik napas. Dalam. Lalu ponselku menyala. Bagas. Aku tidak akan menahannya, katanya saat kuangkat. Suaranya tenang, terlalu tenang. Apapun pilihanmu, jangan bohongi dirimu. Dadaku runtuh. Aku lelah berjuang, bisikku. Mereka akan menghancurkanmu. Ia terdiam sejenak. Aku sudah hidup hancur sejak lama, katanya pelan. Tapi aku hidup jujur. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman ibuku. Aku memejamkan mata. Lalu aku membuka pintu. Semua kepala menoleh. Ibuku tersenyum tipis. Yakin. Aurelia, katanya. Kita mulai.
Aku melangkah ke tengah ruangan. Meja itu seperti altar pengorbanan. Aku tidak akan menandatangani, kataku. Hening. Ibuku berdiri. Wajahnya mengeras. Kau memilih kehancuran. Aku mengangguk. Iya. Salah satu direktur berbisik panik. Perusahaan bukan milikku lagi. Potongku. Ambil, runtuhkan, lakukan apapun. Ibuku mendekat. Suaranya bergetar marah. Kau memilih pria miskin itu. Aku menatapnya lurus. Aku memilih diriku sendiri. Tamparan kata-katanya datang tajam. Kau tidak akan punya apa-apa. Aku tersenyum kecil. Perih. Aku punya kebenaran. Aku berbalik pergi di tengah teriakan, ancaman, dan kursi yang digeser kasar. Di luar gedung, udara terasa berbeda. Takut, iya. Tapi bebas. Bagas menungguku di seberang jalan. Tanpa gerobak, tanpa pelindung. Aku mendekat. Suaraku gemetar. Aku kehilangan segalanya. Ia menggenggam tanganku. Tidak, katanya. Kamu akhirnya pulang. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada kamera. Tidak ada kontrak. Aku memilih mempertahankan hidup yang jujur. Pada diriku sendiri, pada cintaku. Dan jika dunia menyebutku kalah, biarlah. Karena untuk pertama kalinya, aku menang melawan kebohongan yang hampir membunuhku. Aku tidak pernah membayangkan melihat ibuku seperti itu. Bukan berteriak, bukan mengancam, bukan mengendalikan, melainkan bingung. Aku kembali ke rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai anak, bukan sebagai CEO. Hanya sebagai saksi kehancuran yang ia bangun sendiri. Ibuku duduk di ruang keluarga yang dingin. Lampu menyala semua, tapi rumah terasa gelap. Di tangannya ada ponsel, layar kosong, tidak ada panggilan dariku. Aurelia, katanya lirih saat melihatku. Bukan perintah, bukan nada menang. Suara orang yang kehilangan arah. Kau kembali? Tanyanya. Nyaris berharap. Aku berdiri di ambang pintu. Hanya untuk pamit. Wajahnya pucat. Kau tahu apa yang kau lakukan padaku? Aku menelan ludah. Kau tahu apa yang kau lakukan padaku sejak kecil? Ia tertawa kecil, tapi suaranya pecah. Aku membangun segalanya untukmu. Aku mendekat satu langkah. Tidak, Bu. Kau membangun segalanya melalui aku. Tangannya gemetar. Ia memijat pelipisnya. Tanpamu, aku tidak punya apa-apa. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan manapun. Justru itu masalahnya. Jawabku pelan. Aku bukan anak bagimu. Aku proyek, harapan, senjata. Ia berdiri tiba-tiba. Emosinya meledak. Kau satu-satunya. Air matanya jatuh, nyata, kasar, tidak terkontrol. Dan sekarang kau pergi. Lanjutnya, suaranya runtuh. Semua orang menertawakanku. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat monster. Aku melihat perempuan rapuh yang menyandarkan seluruh hidupnya pada kendali. Aku pergi karena aku ingin hidup, kataku. Dan kau panik karena kau tidak tahu siapa dirimu tanpa aku. Ibuku terhuyung, duduk kembali. Kau tega, bisiknya. Aku menggeleng pelan. Aku jujur. Keheningan memanjang. Jam dinding berdetak keras, seperti hitungan mundur. Aku kehilangan segalanya, katanya. Aku menatap pintu. Aku juga. Aku berbalik pergi. Di belakangku, ku dengar suara isakan tertahan. Bukan marah, bukan menangis, melainkan kekosongan. Dan saat itu aku sadar, kepergianku bukan hanya membebaskanku, tetapi juga mencabut satu-satunya ilusi yang selama ini membuat ibuku merasa berkuasa. Ia tidak kehilangan anak, ia kehilangan kendali. Dan itu adalah rasa sakit yang tidak pernah ia ajarkan padaku, cara menghadapinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production.
Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.